Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Agus Susanto, Sarjana Pendidikan Jasmani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini saya didampingi oleh dua orang yang sangat luar biasa yang selalu membimbing saya, yaitu Ibu Yuli Hartini sebagai fasilitator dan juga Ibu Dwi Harini Setiawati sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Bapak Ibu guru melihat seorang pelari yang sedang bertanding? Seorang pelari pasti memiliki tujuan mencapai garis finish pada sebuah perlombaan. Nah, untuk mencapai garis finish sebagai pemenang, pelari pasti membutuhkan peralatan yang mendukung selama berlatih, seperti alat-alat olahraga. Dari ilustrasi ini kita tahu bahwa pelari itu memiliki visi, yaitu mencapai garis finish untuk menang. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan berbagai macam dukungan, baik secara latihan, alat yang digunakan, orang yang melatih, dan yang mensupport, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita sebagai guru harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang membahagiakan murid kita, apalagi sebagai guru penggerak. Sekolah pun pasti juga memiliki visi untuk dicapai bersama, sehingga sekolah akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Visi kita sebagai guru dan visi sekolah dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama dan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah, bisa menggunakan inquiry apresiatif dengan pendekatan manajemen perubahan melalui tahapan Bagja. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mulai mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dimunculkan. Strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya kekurangan, kelemahan, dan ketiadaan tidak akan relevan lagi. Pada proses inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja ini terdiri dari 5 huruf, yaitu B, A, G, C, dan A. Yang B ini yaitu berbuat pertanyaan utama atau defines. Yang A itu ambil pelajaran atau discover. Yang G itu gali mimpi atau dream. Yang C jabarkan rencana atau desain. Kemudian yang A adalah atur eksekusi atau deliver. Begitupun Bagja menuntun kita sebagai guru penggerak untuk beranjak dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset. Menjadi tangguh, pantang menyerah, terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Visi guru penggerak yaitu untuk mewujudkan lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi,
dan berwawasan global. Dari visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan dengan penjelasan komponen-komponen yang ada di dalam visi tersebut. Nah, komponen visi bisa saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian berprestasi. Dan yang terakhir adalah berwawasan global. Di dalam berkarakter profil pelajar Pancasila, murid memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Kemudian yang kedua, berprestasi. Murid memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar dan mampu memaksimalkan potensi, minat, bakat, dan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu berwawasan global. Yaitu diharapkan murid memiliki kemampuan untuk menyikapi perubahan zaman dan atur nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Dari penjelasan visi tersebut, maka saya membuat prahara perubahan diri, yaitu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di dalam kelas. Saya menentukan tahapan Bagja berdasarkan perubahan diri sesuai dengan komponen inovatif. Karena diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi kita dapat meningkatkan inovasi murid sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah membuat prakarsa perubahan, saya membuat pertanyaan dan rencana tindakan sesuai dengan tahapan Bagja. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama atau defines. Pertanyaan utama yang saya buat dalam prakarsa perubahan ada 2, yaitu yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Yang kedua, bagaimana mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan berdasarkan 2 pertanyaan utama tadi adalah yang pertama, mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau dengan wawancara secara langsung. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah 1. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran itu menyenangkan? Yang ketiga, situasi apa saja yang saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki
dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Tahapan atau tindakan yang saya ambil dalam tahapan pembelajaran ini adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan. Bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di aplikasi PMM. Yang kedua, melaksanakan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan juga orang tua. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya buat pada tahapan pembelajaran ini adalah yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan dalam tahapan gali mimpi ini adalah membuat deskripsi saya dengan merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid itu berbeda. Yang kedua yaitu membuat deskripsi sikap saya di dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya tidak menghakimi. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan berani memperbaikinya. Yang keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah yang pertama, apakah langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid di dalam kelas? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang keempat, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang kelima, berapa lama untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan dalam tahap jabarkan rencana ini adalah yang pertama, membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Misalkan membuat modul ajar, kemudian membuat media pembelajaran yang sesuai dengan gaya pelajaran murid, membuat LKPD, dan lain-lain.
Yang keempat yaitu membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Nah, pada tahap yang kelima yaitu adalah atur eksekusi atau deliver. Di dalam tahapan ini saya membuat pertanyaan, yaitu yang pertama, siapa yang akan mengerahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan di kelas? Yang ketiga, kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? Yang keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan ini. Yang kedua yaitu membuat daftar siapa saja dan kapan saja rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi atau memantau kelas saya. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Nah, demikian tadi prakarsa perubahan yang sudah saya buat sesuai dengan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya susun. Semoga apa yang bisa saya lakukan bisa bermanfaat, dan saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.